Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pagi hari ini saudara. Sebelum kita beraktivitas, kita berdoa. Sebelum kita masuk dalam firman, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur sebab kami bisa bangun dengan sukacita, damai, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Karena sungguh besar anugerah-Mu, kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu yang memberkati kami. Kami patut bersyukur ya Tuhan, dan pagi hari ini juga kami akan memuji muliakan nama-Mu lewat pendengaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Inilah yang membagari kami setiap hari. Firman-Mu yang berkuasa hadir di dalam hati kami. Berikan kami Tuhan pengertian, pengetahuan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan, bicara tentang kekudusan rasanya mustahil di zaman sekarang ini saudara. Apalagi dengan semakin berkembangnya digitalisasi, apa saja bisa kita lihat dan dengar dengan begitu mudah saudara. Jika kita tidak waspada dan membangun pagar yang kokoh, maka kita akan masuk dalam jebakan setan. Sekali masuk, sulit sekali untuk bisa keluar saudara. Cengkerama dosa menghancurkan masa depan kita. Siapapun kita, bukan hanya orang dunia saudara, anak-anak Tuhan pun termasuk para pengerja bisa jatuh terperangkap. Bukankah kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan yang saling membunuh gara-gara rebutan kekasih? Bahkan 2 tahun yang lalu saudara, seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja dijebloskan ke dalam penjara karena terbukti melindungi seorang anak sekolah minggu berulang-ulang sampai 11 tahun. Ngeri dan memuakkan saudara. Kekudusan menjadi barang langka kini saudara. Hidup di zaman digital sangat menggoda. Hidup dengan gaya hedonisme, memuliakan materi, merusak tatanan kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Yang anehnya bukan saja usia muda, usia lanjut pun terseret di dalamnya saudara. Kemewahan dan kekudusan selalu berhadap-hadapan. Dua pilihan yang terbentang di depan mata setiap orang. Bukan hanya di kota besar, di desa terpencil sekalipun terjadi saudara. Karena dunia ini di era kemajuan teknologi. Apa artinya hidup kudus saudara? Kata kudus sama dengan suci atau murni. Dalam bahasa Ibrani, kadus atau kadusi. Dalam bahasa Yunani, hagios. Hidup kudus adalah hidup yang melawan segala kejahatan. Puji Tuhan. Hidup yang menjaga kemurnian dan kesucian saudara. Hidup yang tidak pernah berkompromi dengan yang jahat dan najis. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Teladani Yusuf, saudara. Walaupun tergolong anak muda, Yusuf menjaga hagiosnya secara luar biasa. Ia tidak pernah memberi ruang kepada kegelapan.
Ia tidak mau memakai alasan karena ia masih muda. Itulah yang dipertontonkan oleh Yusuf, saudara. Ia tidak pernah membuka pintu sedikit pun untuk yang jahat di mata Tuhan. Setan tahu kelemahan kita, saudara. Yusuf walaupun diberi kuasa penuh untuk memegang harta milik tuannya, ia tidak tergiur sedikit pun untuk berlaku curang. Sekalipun sebagai orang muda, ia digoda untuk melakukan perbuatan najis oleh majikannya, saudara. Ia tetap kokoh bagai batu karang, tetap mempertahankan kardus di hadapan Tuhan. Tidak mudah, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Ada yang harus diperjuangkan. Kekudusan ibarat orang yang maju berperang menghadapi pertempuran. Harus berusaha mati-matian, jatuh bangun demi tidak menjadi pecundang. Mahal ongkosnya, saudara. Tidak adalah pilihan lain. Saudara, tidak ada pilihan lain. Berjuang menjaga kekudusan harus sepenuh hati. Pertaruhannya sangatlah menentukan. Hidup atau mati, sukses atau melebur atau hancur, saudara. Pertaruhannya sangatlah menentukan hidup kita. Ayat renungan kita ini, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Jika kita tidak bisa melihat Tuhan, gelaplah masa depan kita, saudara. Hancurlah apa yang sudah kita peroleh. Sirnalah harapan yang selama ini menyemangati kita. Terbanglah kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, saudara, kekudusan harus dijaga 24 jam penuh tanpa jeda. Mulai bangun tidur, sepanjang hari beraktivitas, bahkan waktu tidur pun harus tetap terjaga. Itulah sebabnya kita berdoa sebelum tidur, supaya pikiran, hati kita terjaga, tidak melayang kemana-mana. Saudara dikasihi Tuhan, pertahankan kekudusan, supaya rencana Tuhan yang indah digenapi dalam hidup kita, saudara, dalam hidup saudara-saudara. Demikian renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, saudara. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani, hadir setiap hari, setiap saat, dan mendoakan Bapak Ibu Saudara, seluruh para pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.